Habib Salim bin Abdullah Syatiri sama Habib Hasan Syatiri dulu kita radhiyallahu taala anhuma. Kalau Habib Salim dulu praktekin ke kita mic-nya sampai 4 nerima aja nempel kamera apa semua. Tapi giliran kalau beliau ada, beliau duluan, terus Habib Hasan datang, walaupun masih di parkiran, dicopotnya langsung ditarik sama beliau, saking takut khawatir dengan kakaknya kalau nggak suka. Adab etika dengan kakaknya. Kalau kakaknya datang, ini dicopot sambil ditarik-tarik, jadi sering ganti. Anak-anak kamera sering ganti, dia rusak sih, langsung rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rasulina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah jami'a wa illa min masyarikil ardi ila magharibiha. Thumma ila arwah jami'i sada al-ba'alawi haitsu makan aina makan. Thumma ila ru'sy al-habib al-imam al-kutub al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi usulihi wa furu'ihi wa masyaikh wa talmizatihi. Thumma ila ru'sy Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Thumma ila ru'al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas wal Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas wa man hawla wa man taqaddimin fi hadhil darul Mustafa. Thumma ila ruh walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat al-mutaqaddimin fi hadhil baldah. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yahdi darajatihim fil jannah. وأن الله يفتح علينا فضل العارفين. اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا رجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله داد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masih dalam pembahasan kitab Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid senior, murid istimewa daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga sedikit kita berbelasungkawa kita sempatkan untuk alim ulama kita, boleh dibilang Faridul Asri, beliau yang tunggal di zamannya di dalam pemikiran-pemikiran dan mencetuskan fikih tahawulat. Beliau seorang yang alim, orang yang saleh, karena seperti beliau ini sulit lagi didapatin keimanan. Mau dapetin kayak beliau lagi ini bagaimana? Seperti Habib Abu Bakar bin Ali Al-Adni Al-Masyhur. Beliau dikatakan Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, julukannya Al-Adni. Punya ayah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur. Ayah beliau belajar dengan Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Salim dan Habib Hasan. Alim, pamannya, saudaranya semua belajar di Rubatarim. Bahkan ketika ayahnya meninggal, Al-Habib Abdullah Syatiri sedang mengajar. Habib Abdullah bin Umar Syatiri kalau ngajar suka kayak Habib Salim Syatiri. Kadang kalau lagi ngajar tengah-tengah bisa tidur gitu. Bisa tidur. Habib Salim Syatiri kalau tengah-tengah ngajar bisa tidur.
saking letih badannya. Saking letih badannya tuh tidak ada waktu tidur, tidak ada kayak kita orang deh. Nggak bisa ngeliat spring bed sama bantal. Ya, Habib Salim. Tapi kalau Habib Salim dahulu kalau tidur dan Habib Abdullah Syatiri kalau tidur nggak boleh ada yang baca salah. Ngajinya mereka bukan mereka yang baca, bukan para guru yang baca, murid para baca. Ya, enggak. Kalau kita nih Habib Salim Syatiri apalagi yang kita hadapin, kalau kita lagi baca salah, padahal tidur Habib Salim tidur lama udah 5 menit. Kita nahunya kita salahin itu, maksudnya buru-buru gitu, bukan salahin. Kita buru-buruin nahunya, kita nggak pakai nahu, ditegur, bangun, baca yang benar. Kalau nggak bisa baca mundur ke belakang, tidur lagi. Iya, paling sensitif dengan ilmu nahu kalau yang dibaca yang di depan. Nah, Habib Abdullah Syatiri begitu. Lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba terbangun berkata, Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur sudah meninggal. Ayo, selesain pelajaran, selesain majelis, kita ke rumahnya. Sampai rumahnya benar aja keluarganya lagi nungguin. Semua anak-anak Rubat Tarim pada ke rumahnya. Sampai rumahnya ternyata ada wasiat di kertas. Tidak ada yang boleh mencium jenazah saya kecuali Abdullah bin Umar Syatiri dulu dan para murid-muridnya. Kalau mereka udah selesai semua baru yang lain, orang-orang Tarim boleh nyium jenazahnya. Punya putra Habib Abu Bakar bin Ali, Masya Allah, ya, orang saleh. Beliau mulazim duduk dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad, bukan sehari. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Zakah bukan sehari 2 hari, ya, bahkan beliau merekam zaman beliau nih, merekam kalam-kalamnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Zakah sampai 1000 kaset. Beliau sendiri tuh yang ngerekam. Jadi kayak ya rekaman gitu punya beliau tuh. 1000 kaset, berapa majelis tuh, 1000 majelis, berapa waktu itu yang kerekam, banyak yang nggak kerekam. Abu Bakar bin Ali, masyhur alim, saleh. Kita kehilangan, tapi kehilangan jangan jadi maddahatul kubur, kata Imam Haddad. Ya, kebanyakan orang-orang di zaman Imam Haddad nih ngomong di zamannya Sahibul Ratib Qutbul Irsyad ngomong di zamannya, jangan kalian menjadi maddahatul kubur, jangan orang cuma bisa muji ahli kubur doang. Kalau udah mati, udah meninggal, baru dipuji-puji. Dulunya kenapa nggak didatengin waktu hidupnya? Orang alim udah nggak ada. Banyak nggak tuh kemarin tuh Habib Bakar bin Ali masyhur yang meninggal. Waktu meninggal orang yang sholatin banyak kan? Banyak banget. Tapi majelisnya beliau apa segitu banyaknya? Begitu emang kita ini bisanya kalau udah meninggal baru makanya dengan orang-orang alim yang insyaallah yang tersisa di antara kita sekarang, entah di Jakarta, entah di Indonesia, entah di Jawa, entah di Sumatera, entah di Hadramut, kita doakan mereka yang masih hidup. Ya, yang masih hidup kita doakan mereka, semoga mereka panjang umur, sehat afiat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini sekonyong-konyong langsung hilang. Tapi Allah cabut ilmu di muka bumi ini dengan meninggalnya para ulama. Ya. Semoga ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Tapi nantinya ada waktunya, cuman jangan sampai kita ngerasain atau anak keturunan kita ngerasain ketika sudah muka bumi ini nggak ada ulama lagi. Tapi bakal ada waktunya tuh. Nggak mungkin Rasulullah ngomong kayak begitu terus nggak bakal terjadi gitu. Kita berdoa satu dunia gitu, nah, tetap terjadi. Cuman semoga kita dan anak keturunan kita nggak ngalamin. Kalau udah nggak ada orang alim, fitnah mulai bertubi-tubi.
Sekarang aja fitnah udah nggak boleh lewat seminggu, lewat 2 minggu, ada aja fitnah buat Islam. Gimana kalau nggak ada ulama nanti? Naudzubillah min dzalik. Wa aslul iman, udah kita bahas ya. Wa aslul iman, bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Kita bahas sudah memasuki arkanul iman atau rukun iman. Aslul iman, asal usulnya iman adalah an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Kita berkeyakinan, percaya, patuh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada mawjud. Allah itu selalu ada, tidak pernah ada akhir bagi Allah. Karena apa? Karena kalau tidak ada Allah, maka tidak ada sesuatu, tidak ada segalanya di penciptaan ini. Tidak ada cipta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum." Dengan adanya ciptaan-ciptaan ini, maka adanya Allah. Adanya langit, adanya bumi, adanya pohon, berarti adanya Allah. Tapi Allah, saya nggak melihat Allah. Ada doang. Tapi saya nggak ada, kok nggak ada yang ngelihat Allah. Ini bangku, nih meja, nih yang kita buat ngajar, ini mikrofon. Ada nggak? Ini mikrofon ada nggak? Penciptanya ada nggak? Apa kalian lihat? Ini ridanya saya nih, ada nggak? Berarti ada yang nyiptain nggak? Ada pabriknya nggak? Ada yang gambar nggak? Ada semua. Nggak mesti harus kita ngelihat Allah. Ada Allah. Nggak usah jauh-jauh nih, kitab, mikrofon, tisu. Emang kita lihat nih, mungkin-mungkinnya yang bikin. Allah mawjud, Allah ada dan selalu ada. La syarika lahu wa annahu ta'ala wahidun. Ya. Allah Subhanahu wa taala esa. Esa. Yang jelas Allah itu ada. Pertama, kita wajib berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Wajib. Selalu ada, nggak pernah ada akhirnya. Oh, di saat ini nggak ada, nggak kayak manusia. Lagi saat tidur bisa ada, saat tidur nggak ada, lagi bangun ada, nggak ada beda. Rasulullah Subhanahu Wa Taala nggak ada beda emang dari waktu, dari apapun pasti Allah itu ada. Tidak pernah ada yang membedakan Allah ada atau tidak adanya. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah Subhanahu wa taala adalah esa, la syarika lahu, tidak ada yang mensekutukan Allah. Allah sendiri. Allah sendiri esa, tidak ada yang bisa, tidak ada yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sama sekali tidak ada. Apapun bentuknya, apapun fungsinya, apapun keiman tugasnya, nggak ada yang sekutukan Allah. Allah, nggak ada yang sekutuin Allah. Dari jabatan, dari semua Allah esa. Kan perlu bantuan, nggak? Allah tidak perlu bantuan. Itu malaikat yang ngebantu. Malaikat bukan pembantunya Allah. Bukan tanpa adanya malaikat Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Allah bisa berbuat apa-apa, segalanya walaupun tanpa malaikat. Itu adalah Allah. Wajib kita yakinin, wajib. La syarika lahu, enggak ada yang samain sama Allah. Enggak ada yang sekutukan Allah. Kalau ada sekutukan berarti Tuhan ada dua, begitu. Kayak di mana? Kayak di agama-agama yang lain, kepercayaannya apa namanya? Trinitas. Naudzubillah. Kalau Tuhan itu ada dua, nanti berebut dong. Berebut. Tuhan yang satu Tuhan ngelahirin, Tuhan yang satu Tuhan bikin mati.
Yang ngelahirin baru sehari, ngelahirin, nyiptain baru sehari. Yang mau matiin sekarang. Ribut berdua, nah gue baru aja nyiptain, lu mau matiin. Rame berdua. Nah bayi orang baru sehari, baru banget gue ciptain, belum kelihatan apa-apa, lu mau matiin. Itulah tanda daripada Allah itu esa, Tuhan itu esa, Allah itu esa, nggak ada. Kalau nggak ribut, Tuhan ada dua, ribut mulu setiap saat. Naudzubillah min zat. Eker-ekeran kalau kata orang Jawa, atau eker-ekeran. Kalau kata orang Jawa eker-ekeran. Yang atuh mau ngasih rezeki, yang atuh ntar dulu. Yang atuh mau ngasih ntar dulu. Waduh. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu. Enggak ada yang samain Allah. Enggak ada yang samain Allah, enggak ada. Allah esa, enggak ada yang samain. Enggak ada yang samain. Presiden, enggak ada presiden hansip juga. Ada presiden juga hansip juga ada. Presidennya atuh presiden. Enggak ada presiden juga menjabat hansip juga. Kan Allah. Begitu juga Allah, ya Allah satu. Tidak ada yang samain Allah. La syibhalahu, enggak ada yang ngemiripin. Bagaimana ya Allah, enggak ada yang miripin. Dimirip-miripin gitu Allah, enggak ada. Allah begini ya. Allah enggak ada, naudzubillah min dzalik. Jangan la syibhalahu, la mislalahu wala syibhalahu. Mirip-miripin aja enggak ada dari segi apapun. Jangan ngemirip-miripin kita makhluk dengan Allah, jangan. Jangan mirip-miripin seperti apapun, sikap, pendapat, pemikiran. Ini kalau Allah ntar begini, waduh, naudzubillah tuh, jangan tuh. Kalau kita begini-begini mungkin Allah begini kali. Nah, jangan tuh. Sering tuh ada orang-orang anak-anak sekarang kalau ngomong kan kadang kelempengan gitu, kelewat lempeng. Jadi blingar cuma jadinya. Ini kalau begini sih menurut Allah sih begini, menurut Allah. La syibhalahu laisa kamitslihi syai'un. Dipetain lagi nih kalau kata orang Betawi. Dipetain lagi. Enggak ada lagi, enggak laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama sekecil sedikit apapun, dari pemikiran, dari cara berpikir, dari cara berbuat, dari cara apapun. Enggak ada laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang samain sama Allah. Allah jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha mendengar dan maha lebih tajam. Bukan maha itu lebih kuat. Bukan, udah maha, udah nggak ada yang jangan kita samain. Penglihatannya Allah, perbuatannya Allah, pendengarannya Allah, kemampuannya Allah, apapun yang ada di zatnya Allah jangan disama-samain sekecil apapun dengan kesamaan perbuatan, pendengaran, apapun dari sifat makhluk. Khalaqas samawati wal ard. Allah lah pencipta samawati wal ard. Allah lah pencipta langit-langit dan bumi. Allah semua yang menciptakan Allah. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Ini kalau mau baca mau jelasin tauhidnya panjang ya. Terbatas di sini ya. Jangan, yang jelas intinya kita harus yakin. Percaya dulu. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal haya. Allah khalaqal mauta wal hayata. Allah zat pencipta kematian dan pencipta hidup. Wa ta'ah wal ma'siyah. Allah juga yang menciptakan ketaatan dan maksiat. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan semua. Makanya dikatakan kalau orang yang mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kemarin kehilangan Habib Abu Bakar bin Ali Masyhuri begitu ya. Gimana dahulu sahabat-sahabat Rasulullah ketika kehilangan Rasulullah SAW.
Di saat itu saat-saatnya fitnah tuh. Meninggalnya Rasulullah itu dikatakan sahabat-sahabat ada yang hampir gila. Ada yang buang. Maju langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu ada. Barang siapa yang menyembah Rasulullah, Rasulullah telah meninggal. Disadarin sama Sayyidina Abu Bakar. Khotbah langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau enggak gila semua ini, murtad semua nih. Pencinta itu cinta yang parah itu sama Rasulullah, sahabat. Cintanya parah. Tahu-tahu 12 Rabiul Awal meninggal dunia. Sayyidina Umar aja hampir gila. Sampai mengusungkan pedang, dibuka, menghunuskan pedang, dicabut pedangnya Sayyidina Umar. Siapa yang bilang Muhammad mati, gue penggal palanya. Sampai begitu, kan udah goyang itu namanya. Siapa yang bilang Muhammad mati, gue tebas palanya ya. Begitu. Itu fitnahnya kayak gimana tuh? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diademin semuanya itu. Kita kehilangan Abu Bakar bin Ali al-Masyhur aja. Pewarisnya Rasulullah SAW. Udah kayak enak, sumpah. Gimana di zaman Rasulullah SAW. Allah yang menciptakan kematian. Allah yang menciptakan hidup. Allah menciptakan semuanya. Makanya sahabat-sahabatnya Rasulullah, keimanan mereka orang ini luar biasa gitu ya. Mereka orang baru, Islamnya mereka baru. Kalau kita ini Islam dari orok. Ya, dari mereka Islam baru. Kesinian aja Rasulullah udah sampai Madinah aja baru ada yang beriman dari orok. Tapi dari awal Mekah, belum lagi di awal-awal Madinah, mereka tuh masih paling lama tuh 13 tahun. Islamnya mereka baru 13 tahun. Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, Islamnya mereka baru berapa tahun yang dari Mekah? Berarti paling lama 13. Ada yang setahun sebelum hijrah baru Islam, berarti baru setahun. Sahabat tuh. Tempur nih, depannya Abu Jahal, depannya Abu Lahab, depannya Mus'ab, pembengis-bengisnya orang-orang kafir itu. Perang Badar. Dan nggak punya persiapan apapun. Sahabat kala itu. Tidak ada yang megang pedang cuma 2 orang. Kuda aja cuma 2 orang. Yang punya pedang cuma 2 orang. Yang punya pedang belum tentu punya kuda. Yang punya kuda belum tentu punya pedang. Pedang itu cuma 3 dari 313 orang. Pedang itu cuma 3 paling banyak. 3 orang yang punya pedang. Ya Allah. 300 lagi lebih kagak ada punya pedang. Ngelawan tuh yang namanya Abu Jahal sama bengis-bengisnya tuh. Mati gua. Kagak ada tuh yang mundur gitu sama Rasulullah. Gak ada. Rasulullah duluan dah. Saya belakangan. Kagak ada. Rasulullah ini paling depan, sahabatnya paling depan. Radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah keimanan mereka. Jauh. Makanya jangan kita bandingin keimanannya para sahabat dengan otak kita. Ini udah bandingin sahabat. Jangan bandingin dah lu. Lu nggak ada ini di waktu itu nggak ada. Jangan bandingin Imam Ali dengan fulan, Imam Ali dengan fulan, Imam Sayyidina Abu Bakar dengan Imam Ali, Sayyidina Umar dengan jangan lu bandingin dah. Nabi Muhammad aja nggak bandingin. Itu yang pertama. Yang kedua, masa iya Nabi Muhammad salah nerima teman? Ente nih sekarang nih berteman nih, ya. Atuh nih temen ente mergi, tau mergi? Pelit ya, jangankan jahat sama ente. Pelit, jangankan jahat sama keluarga ente, jangan. Pelit aja sama ente ya. Ente mau temenan lagi sama dia. Terus yang mau jahat sama keluarga anak cucu ente mau temenin terus? Ente mau didik terus? Ente mau ajarin dia terus? Apalagi? Masa ya Rasulullah salah ngedidik? Betul. Kalau kita nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai apa. Masa iya Rasulullah salah ngedidik? Ente kalau bandingin Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dan mereka para sahabat-sahabatnya, berarti kalian ini mengurangi bahwa Rasulullah itu ada kekurangan apa? Salah didik teman, salah didik murid, salah milih teman, salah milih
Kurang ajar jadi sama Rasulullah. Udah lu jangan makin gitu-gitu dah lo. Khalaqa samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was sakama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat bagi diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.